dalam surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi Al-Quran menegaskan, teman-teman, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Pasti di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Nah, kebenaran Al-Quran ini kemudian itu bisa dilihat seperti apa yang sering dibawa oleh teman-teman Kristolog Kristen terkait dengan adanya Warakah. Warakah ini adalah ahli kitab. Seketika Siti Khadijah datang kepada beliau, dia katakan bahwa ini adalah kudus, ini kudus, kudus, namus, kata beliau. Inilah malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata beliau. Terkait cerita yang dibangun kemudian oleh Khadijah terhadap apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran bahwa ulangan ya secara spesifik dikatakan itu berbicara tentang Rasulullah. Hanya saja yang dikatakan nubuatan itu adalah gambaran, penglihatan, ramalan seorang nabi terhadap apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, terkait dengan Ulangan 18, kenapa umat Islam itu selalu membawa data itu kemudian di ruang dialog? Itu karena kami umat Islam itu, teman-teman, merasa bahwa yang pas duduk di situ memang beliau Rasulullah. Tapi itu adalah merupakan sebuah konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam, tidak memaku-mati bahwasanya itu bukan Yesus tapi Rasulullah. Namun umat Islam mengatakan kalau mau dipantas-pantaskan, yaitu lebih pas dengan Rasulullah. Nah, saya minta, mungkin nanti juga akan saya jelaskan apa alasannya. Untuk itu saya juga minta kepada teman-teman saya di sini, tolong dijelaskan kepada saya apa alasannya kok itu bisa jadi Yesus, sementara di dalam Yesaya 43, Ulangan 43 nomor 10. Di situ diterangkan tidak ada lagi nabi yang akan bangkit dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Ya, mungkin Saudara Erben atau siapapun di sini yang bisa menjelaskan apa identifikasi utama yang bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah Yesus alaihissalam. Silakan. Aku mau tanya Bang Juma, boleh ya? Ini masih Silakan. terkait dengan yang disampaikan oleh Bang. Nah, Bang Juma tadi mengatakan bahwa kanjang Nabi itu adalah apa ya? Ya, tadi ini rendahkan ya, bukan. Tapi gini, itu seperti apa yang disampaikan? Gimana? Putus-putus bro, putus-putus bro 14. Ya, Miss Princess, nanti kalau jaringan sudah bagus aku tanya nanti. Silakan Miss Princess dengan Bang Erben. Dari saya itu jelas sekali ya, dimana Musa itu dia membawa misi untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Selalu saya katakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, itu kan dikejar-kejar sama Firaun. Dan ketika masuk ke apa laut mati atau laut merah itu ya, ketika Musa membelah laut merah, itu pasukan Firaun itu diterjangkan sama gelombang setelah bangsa Israel keluar dari laut tersebut. Nah, di sini juga kalau orang Kristen memiliki pemahaman bahwa Kristus pun sama seperti Musa, yaitu menyelamatkan setiap orang, setiap manusia yang datang kepadanya untuk diselamatkan seperti misi yang telah diembankan oleh Musa ya. Nah, kita tahu bahwa untuk orang Israel itu Musa adalah seorang nabi yang puncak pewahyuannya itu ada di Musa. Jadi orang Israel itu puncak pewahyuan ada di Musa. Tetapi bagi orang Kristen kita, puncak pewahyuan kita adalah melalui Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1 yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang memiliki
misi untuk menyelamatkan. Jadi ini tidak menciri-cirikan tidak ada faktor-faktor fisiknya, seperti misalnya Musa menikah, oh Yesus juga harus menikah. Itu salah, keliru. Jadi yang harus dilihat adalah posisi daripada misinya itu. Misi Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Misi Yesus adalah menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini untuk bisa datang kepada Allah, karena selama ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga butuh keselamatan untuk bisa mencapai kembali Allah itu sendiri. Silakan Bang Erben. Silakan respon Pak Erben. Nanti kita datang ke Pak Petra, lalu direspon lagi oleh Pak Juma. Silakan Pak Erben. Kalau dikaitkan itu dengan Muhammad dalam segala ajarannya berbeda dengan Musa. Muhammad nggak pernah memanggil Adonai Elohim sebagai Bapa. Muhammad tidak menerima kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Itu masalahnya. Kalau memang Muhammad itu meneruskan ajaran Musa, mengapa Nabi Muhammad tidak menjilid kitabnya Musa satu dengan Quran? Itu yang harus direnungkan. Gak mungkin dong yang dinubuatkan kepada Musa malah kitabnya itu tidak dijilid satu. Itu menjadi sebuah pertanyaan juga. Baru berbicara juga Allah yang esa di dalam ajaran Musa dengan Allah yang tauhid itu berbeda. Karena esa bukan tauhid. Karena tauhid itu setahu saya itu menyatukan. Sedangkan esa itu satu-satunya. Allah yang tauhid di dalam ajaran Muhammad, firman dan rohnya itu, firmannya malah disebut diciptakan. Rohnya juga dikatakan itu Jibril. Sedangkan Musa, roh Allah itu, ya roh Allah, prinsip hidup Allah. Firman Allah, hikmat Allah. Baru kita lihat juga, firman atau memra Elohim di dalam ajaran Muhammad nggak pernah teofani. Di dalam ajaran Musa, memra Elohim teofani. Jadi kalau disama-samakan kepada Musa ini sudah apa? Disama-samakan dengan Muhammad atau dinubuatkan kepada Muhammad, nggak ada alasan. Tapi kalau kita katakan bahwa Musa, Nabi yang dijanjikan kepada Musa itu menuju kepada Yesus, itu sudah diklaim di dalam Kisah Para Rasul. Di abad pertama sudah diakui gereja bahwa nubuat itu kepada Kristus. Kenapa? Karena Musa membawa hukum yang disempurnakan, yang dilengkapi, yang dipenuhi, digenapi oleh Yesus Kristus. Itu intinya. Maka kalau Musa itu membawa Taurat yang tertulis, bahkan Taurat yang menjadi patokan hukum untuk dihukum seseorang, maka Yesus datang membawa Taurat yang hidup, yang menghidupkan, bukan mematikan, tapi menghidupkan, membawa manusia kepada hidup yang kekal. Baru tadi kalau dikaitkan dengan Warakah yang menyatakan bahwa Muhammad itu seorang nabi, justru itu menegaskan bahwa Muhammad ini nggak ada hubungan dengan Musa. Karena di dalam keyakinan Kristen, Muhammad itu kan Nasoro, salah satu sekte bidat yang sudah dianatema, yang ajarannya ditolak oleh Kristen. Jadi itu sudah menegaskan bahwa Muhammad ini memang nabi baru yang mendapatkan wahyu baru dari Allah yang baru, yang dituliskan oleh para pengikutnya dalam kitab yang baru, yang juga diyakini oleh agama baru, dan itu kita hormati. Itu lebih bagus. Karena semakin kita belajar nanti siapa Muhammad di dalam Alkitab, enggak ada. Bayangkanlah ya, sejak Musa 2000 tahun sebelum Islam sampai dengan gereja di abad pertama 1500 tahun, semasa 1500 tahun itu, Musa sampai dengan Yohanes Pembaptis sampai Yesus dan gereja nggak pernah menantikan namanya datang seorang nabi penyempurna dari Arab, nggak ada. Justru nabi yang paling penyempurna itu yaitu Mesias. Mesias lah yang dinantikan oleh Musa dan semua bangsa Israel, dan itu Yesus Kristus. Kalau Muhammad itu nabi penyempurna,
berarti gagallah pengharapan Israel tentang Mesias. Kalau Muhammad itu penyempurna, mengapa ajaran Muhammad dan para nabi yang dituliskan dalam kitab yang diberikan kepada Muhammad itu berbeda, bertempur, bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab terdahulu? Jadi saya tegaskan sama teman-teman muslim, saya menghargai kalian punya Allah yang beda, nabi yang beda, Jibril yang beda, kitab yang beda, tidak ada hubungan dengan Kristen dan Yahudi. Itu kesimpulannya, tidak ada hubungan. Jadi kita terima aja perbedaan ini bulat-bulat, gak usah lagi dikait-kaitkan. Biarkanlah Islam menjadi agama yang mandiri, ajaran yang mandiri, Allah yang mandiri, Nabi yang mandiri, kitab yang mandiri. Jangan hanya Bank Mandiri yang ada. Nah, itu aja dari saya. Semoga bisa dipahami. Ya, ya. Sebentar, saya ngerujuk pada Yesaya 43 ayat 10 dulu. Ya, tadi Bang Zuma sempat ngomong mengenai Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita dalam perspektif Kristen, kita tidak mempermasalahkan mengenai masalah ini karena udah clear bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ketika Yesaya 43 ayat 11 itu dikatakan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya benar, karena Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah yang menginkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Justru ini menguatkan, kecuali kalau Yesus Kristus itu nabi, syaratnya itu nggak afdol. Yesus Kristus bagi orang Kristen itu lebih dari sekedar nabi. Dia adalah Tuhan dan juru selamat yang Allah itu sendiri yang berinkarnasi, sehingga syaratnya ini afdol. Makanya dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu jelas, clear, afdol. Silakan, Bro Fortin. Ya, kita kasih ke Bang Zuma untuk menanggapi supaya tidak kelihatan royok. Jadi, Iya, silakan. baik teman-teman, makasih banyak. Jadi yang saya maksud itu tadi saudara reference itu ulangan 34 nomor 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi tidak akan ada nabi lagi yang sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian ketika saudari tadi Maaf, gimana? Yesaya berapa tadi? Ulangan 34. Oh. Ulangan 34. Ya. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu sama seperti Musa, di awal tadi saya mengatakan kami umat Islam itu tidak punya hak untuk kemudian mengatakan itu adalah Rasulullah. Tetapi catatan itu harus kita ungkap bahwasanya kebenaran yang terjadi sama seperti Musa itu hanya ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau saudari mengatakan bahwasanya Yesus itu sama seperti Musa, Musa kemudian bisa menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dari kekuasaan Fir'aun. Nah, justru yang melakukan ini bukan Yesus. Yesus tidak ada kuasa untuk menyelamatkan Yerusalem dari kekuatan Romawi. Justru yang melepaskan itu adalah salah satu pengikut Rasulullah, Umar bin Khattab, yang mengusir daripada kekuasaan Bizantium yang ada di Yerusalem kemudian. Jadi bukan Yesus. Kalau kita melihat dari Yesus sendiri di dalam kitab saudara, ya, mohon maaf saya harus katakan di Lukas 19 nomor 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kenapa Yesus menangisi kota itu? Justru tidak menyelamatkan kota itu dari penekanan. Lalu kemudian di dalam Matius 21, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini pernyataan Yesus sendiri. Jadi kalau dikatakan Musa itu berjaya menyelamatkan Bani Israel
dari penjajahan. Dan menyebabkan kemudian Bani Israel itu menempati sebuah wilayah yang memang Tuhan berikan. Dan itu didapatkan dengan cara berjuang. Sementara Yesus, teman-teman mohon maaf, bukannya saya mau membela iman saya, tapi saya hanya membicarakan tentang fakta yang ada di lapangan. Yesus itu sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa terkait dengan apa yang Musa berikan kepada Bani Israel. Kalau dikatakan dia menyelamatkan, itu aspeknya tidak sesuai dengan apa yang Musa lakukan. Sementara nubuatannya itu harus sama seperti Musa. Kalau berbicara mengenai Musa berarti berbicara mengenai mujizat, bagaimana Musa kemudian memberikan kemenangan terhadap Bani Israel. Dan ini sama sekali tidak dirasakan oleh Bani Israel dari perjuangan Yesus. Jadi kalau ya silakan. Bang Juma nanti disampaikan lagi Baik. yang lain. Silakan Bang Erben atau Pak Putra untuk merespon. Karena aku mau kasih tahu bahwa tadi Bang Juma kutip mengenai Yesus Yerusalem, memandang ke Yerusalem. Oke, baik Bang Juma. Saya menanggapi ya sedikit. Kalau ini dari saya ya, tidak mewakili. Tapi Yesus itu berbeda, yang pasti sudah beda dengan Nabi Musa itu, ya. Tapi kalau dilihat dari Yesus itu menyelamatkan itu bukan umat Israel saja, dia datang untuk seluruh dunia. Jadi beda karya, ya. Kalau Bang Zuma memahami tentang karya keselamatan, saya rasa itu sudah menjelaskan seluruhnya bahwa Yesus itu, kalau Musa punya mujizat, ya kita ketahui itu. Yesus datang untuk, tapi caranya itu berbeda, ya. Yesus datang untuk mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi saya juga tidak bilang apa yang disampaikan Bang Zuma itu salah, enggak. Tapi saya mau menyampaikan bahwa Yesus itu datang untuk mengajarkan tentang cinta kasih. Bagaimana dia menangis itu bukan karena dia tidak mau menyelamatkan dengan secara fisik, beda. Karya Tuhan itu bukan dengan fisik saja. Begitu ya Bang Zuma. Jadi kalau mau bilang tentang kenapa Yesus tidak menyelamatkan seperti Musa dan harus berjuang untuk Bani Israel, tapi bagi saya karya keselamatan itu berbeda. Memahami dulu karya keselamatan dalam umat Kristen, terlebih khusus kami Katolik. Begitu ya. Kalau dari pribadi saya, kalau salah minta maaf. Terima kasih. Oke, ada Dan beberapa. aku tambahin juga, sebentar ya Bang Erwin, aku tambahin juga di dalam Ulangan 34 ayat 10 itu, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan di antara orang Israel. Ini merujuk kepada konteksnya, yaitu bahwa puncak pewahyuan dari, selalu saya katakan, puncak pewahyuan dari orang Israel itu adalah Musa. Musa adalah salah satu nabi yang paling besar yang dimiliki oleh Israel. Tetapi apakah ayat ini merujuk kepada setelah Nabi Musa tidak ada nabi lain? Oh, of course, pemahamannya nggak bisa seperti itu. Kita bisa lihat di situ ada banyak nabi-nabi yang dibangkitkan setelah masa periode dari Musa itu sendiri. Dan juga Bang Zuma harus memahami bahwa kerajaan Yesus Kristus itu tetap eksis sampai sekarang di dalam diri follower dari Yesus Kristus itu. Misalnya dinasti Abbasiyah yang berperang kiri kanan depan belakang, tidak. Yesus Kristus itu seperti yang Bang Putra tadi katakan, bahwa memiliki misi ajaran cinta kasih. Dan of course tentu saja di dalam ajaran cinta kasih ini kerajaannya itu tidak secara fisik, tetapi secara spiritual yang dibangun dan dibangkitkan di dalam para pengikut dari Kristus itu sendiri. Ya silakan Bang Erben. Oke. Jadi gini, sebentar. Jadi kalau kita melihat di dalam ulangan tadi itu, kalau dibaca teliti kan, dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,
Memang tidak ada lagi nabi yang pernah melakukan tanda seperti itu di tanah Mesir, nggak pernah. Karena sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka nggak pernah lagi diperbudak di Mesir sampai hari ini. Baru kalau berbicara jenis-jenis mujizat, contoh membelah laut, itu hanya di zaman Musa. Di zaman Yosua itu justru menghentikan air sungai Yordan. Bukan laut lagi, memang betul beda. Tetapi kalau berbicara secara karakter, secara etika dan moral, apa yang diajarkan di dalam Musa dengan apa yang ditegaskan oleh Yesus sejalan. Baru tadi kalau dikatakan juga, Yesus tidak pernah melepaskan bangsa Israel dari Roma. Yang harus dicatat adalah Roma itu kemudian menjadi daerah mayoritas Kristen. Bahkan tanah Arab yang sekarang hampir semua tanah Arab, dulu itu adalah mayoritas Kristen. Dan harus diingat, para rasul, para murid-murid Yesus, dan gereja mula-mula tidak pernah memberitakan Injil dengan cara mengangkat pedang, tidak ada. Tetapi justru mereka teraniaya. Mereka dianiaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dibaca nanti buku yang berbicara tentang para martir dalam sejarah gereja, sampai tahun 300 itu orang-orang Kristen itu di berbagai wilayah, di berbagai kerajaan, di berbagai negara, itu mengalami penganiayaan karena memberitakan Injil. Bukan menganiaya. Tetapi pada akhirnya Roma itu menjadi Kristen. Sampai ke Spanyol, se Eropa, sampai ke Afrika. Bahkan Ethiopia itu dulu daerah Kristen. Mesir menjadi daerah Kristen. Bahkan Turki itu ada 7 gereja mula-mula di sana. Sampai ada Konstantinopel dan semuanya. Di Arab juga banyak. Kristen semua. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak bisa, Yesus mengubah kerajaan yang menjajah bangsa Roma itu menjadi Kristen, bahkan hukum Kristen. Nilai-nilai Kristen di sana berlaku dan itu berdampak sampai sekarang. Kalau ayat yang tadi dikutip Bro Juma itu di dalam Matius 21 ayat 43, memang di sini seringkali teman-teman muslim membaca sesuatu itu tidak utuh. Ini kan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Jadi kalau kita baca di situ dikatakan begini. Kalau dibaca seutuhnya ya, dibaca seutuhnya ini penggarap-penggarap ini kan dikasih kepercayaan. Saya baca dulu ya. Suatu perumpamaan, ini bentuk perumpamaan adalah seorang penggarap membuka kebun anggur, ketika tiba itu menyuruh hamba-hambanya. Jadi di sini digambarkan ada orang penggarap kebun anggur, disuruh untuk mengusahakan kebun anggur. Tetapi ketika musim panen datang, pemilik kebun anggur itu diutus, malah digebukin. Diutus lagi, malah digebukin. Ini justru mengisahkan tentang betapa tegar tengkuknya bangsa atau manusia-manusia yang menolak Yesus. Jadi dengan demikian maka kita dapat mengambil satu kesimpulan. Orang yang menolak kasih karunia Tuhan secara berulang-ulang, maka dia akan ditinggalkan, bahkan akan dibinasakan. Karena akhirnya orang-orang yang menggarap kebun anggur itu tidak menghargai pemilik kebun anggur, ya akhirnya diambil tindakan. Tindakan terakhirnya apa? Ya dihukum mereka. Diambil kerajaan itu. Jadi itu penggambarannya. Kalau bahasa khotbahnya, kalau kau sudah diberikan mutiara, hargailah mutiara yang diberikan dan gunakan, dan juga hargai yang memberikan mutiara itu. Jangan kamu malah melawan pemberi mutiara dan mutiara kau gunakan untuk kepuasanmu. Kalau enggak, kamu diselesaikan. Jadi menurut saya di sini butuh untuk membaca, butuh Ya, apapun yang kemudian narasi yang akan kita bangun, spiritual, maka saya katakan sejatinya nubuatannya itu cocoknya ke ini, mirip Siddhartha Gautama. Kalau itu yang saudara maksud. Karena yang dimaksud di Ulangan 18 ini itu terkait dengan oknum yang sama seperti Musa. Kalau oknum sama seperti Musa ya harus sama. Harus sama.
Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan tidak sama, ya tidak masalah. Karena itu juga tidak menjadi penguat daripada iman umat Islam. Tapi yang pasti, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Yesus ini tidak pernah gitu. Tidak pernah melakukan hal yang sama. Bahkan ketika dia datang kepada Bani Israel, diterima sebagai nabi saja kagak. Apalagi diterima sebagai rasul. Apalagi diterima sebagai Tuhan. Sehingga nubuatan yang ada di Ulangan 18 nomor 18 itu sangat jauh dari keberadaan Yesus dan fakta yang ada di lapangan. Nah, terkait dengan yang saudara Erben tadi katakan di dalam Ulangan 34 itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwa sama seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Kalau Anda mengatakan, teman-teman saya di sini mengatakan itu adalah Yesus, ya mohon maaf saya harus mengatakan bahwa Tuhan Anda sedang tatap-tatapan. Antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain sedang menatap sehingga mereka berhadapan muka. Sedangkan di dalam pemahaman saudara Tuhan itu hanya satu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau Tuhan Anda berhadapan, bertatapan muka, berarti ya gugur iman saudara yang mengatakan Tuhan Anda satu. Lalu kemudian penekanannya ketika Yesus itu datang, malah dia mengatakan ada saatnya kamu, dia minta percaya malah. Percayalah wahai perempuan, ada saatnya kamu tidak akan menyembah Tuhan di sini lagi. Baik di gunung ini maupun di Yerusalem. Artinya itu adalah pembahasan yang sudah sangat nyata. Beliau bukan sama seperti Musa. Karena kalau Musa itu justru ditentukan ruang, ditentukan wilayah, ditentukan tempat. Di mana Bani Israel itu akan menetap dan kemudian memasyurkan nama Tuhan. Tapi Yesus tidak. Dan Musa juga datang bukan hanya untuk Israel. Musa datang juga untuk mendakwai Firaun, orang Mesir. Sementara yang kita tahu, Yesus ketika datang itu hanya mendakwai Bani Israel saja. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya diutus untuk seluruh umat manusia. Seruannya selalu fokus kepada Bani Israel. Ya, sehingga poin-poin yang sama seperti Musa itu kita tidak dapatkan. Saya maksudnya, saya, bukan Anda semua, bukan saudara-saudara saya. Nah, terkait dengan Ulangan 18 nomor 18, teman-teman, di situ dikatakan bahwasanya ada kata ahehem, berarti di antara saudara-saudara Israel. Nabi Akim lahem mikereb ahehem katanya. Ahehem itu artinya saudara-saudara Israel. Nah, saudara-saudara Israel itu kan cuman siapa? Adanya saudara Israel itu adalah Ismail. Tapi sekali lagi saya tidak mau mengarah ke sana karena teman-teman pasti sudah tidak mengimani itu. Saya hanya ingin kejelasan gitu dari teman-teman secara konkret bahwasanya memang Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu adalah nabi yang sama seperti Musa. Dari aspek mana kira-kira? Saya belum menemukan aspek mana yang menjadi kesetaraan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Yesus alaihissalam. Oke, terima kasih. Ini tolong saya iya, silakan teman-teman. Malik, silakan nanti kita ke Pak Oke. Putus-putus Pak, putus-putus suara Bapak. Oke ya, jadi Bro Juma, kembali lagi, kalau gini aja, kita buat aja item perbandingan. Siapakah yang tepat yang dinubuatkan kepada Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18? Kita buat item yang pertama, suku. Suku Yesus dengan Musa sama, suku dari keturunan Yakub, 12 suku Israel. Muhammad sampai hari ini sukunya tidak bisa dipastikan. Kalau dikatakan dia Ismail, data-data orang Muslim yang menyatakan Muhammad keturunan Ismail, sampai sekarang belum ada yang final. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat item pengukurannya, ajaran. Ajaran Muhammad tentang Allah Tauhid dengan ajaran Yesus tentang Allah yang Esa itu berbeda. Sebab di dalam ajaran Musa, Allah punya firman, Allah punya roh. Di dalam ajaran Yesus, Allah yang Esa punya firman dan punya roh. Apakah Allah Tauhid punya firman dan punya roh? Itu yang harus dituntaskan. Kemudian,
surga yang diajarkan di dalam pengharapan Israel Musa, surga yang tidak ada pesta kawin-mawin. Dan itu yang ditegaskan juga oleh Yesus. Tetapi bagaimana dengan di Muslim? Ada 72 bidadari. Pernah kita bahas itu, berdana montok. Itu kan sesuatu yang berbeda. Kemudian hukum perkawinan di Musa, itu nggak boleh mengingini istri orang. Bahkan perceraian pun terpaksa diizinkan Musa karena kekerasan hati, artinya nggak boleh cerai. Sedangkan di dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, boleh punya istri dan boleh cerai, tinggal ditalak. Talak 1, 2, 3. Jadi berbeda. Kita bicara hukum moral. Hukum moral di dalam Alkitab, di dalam ajaran Musa, sejalan dengan hukum moral yang ada di dalam ajaran Yesus. Tapi tidak dengan di dalam ajaran Nabi Muhammad. Cuman itu agak riskan untuk kita bahas. Di situ tidak ada para nabi yang punya perkawinan atau Musa seperti Nabi Anda, nggak ada. Sekarang kita buat apanya lagi kitab. Kitab yang ditulis oleh Musa itu terus digunakan dan dipakai oleh Yesus. Tetapi Muhammad menolak kitab itu. Sekarang kita melihat Musa membuat mujizat begitu banyak. Yesus juga membuat mujizat begitu banyak, tapi mujizatnya berbeda. Muhammad apa mujizat? Kalau bro ngotot untuk mengatakan Ulangan 18 itu kepada Nabi Muhammad, maka beberapa item tadi itu harus bro bisa jawab tuntas. Nah, di situ ya. Baru kalau bro katakan Musa berdakwah kepada Firaun, Yesus hanya berdakwah kepada orang Israel. Ini bro kurang membaca data. Karena Yesus juga berbicara dengan perempuan Samaria, kepala pengawai Romawi, perwira Romawi. Bahkan juga Yesus berbicara kepada orang Yunani. Dicek aja di Alkitab itu. Di Alkitab itu ada kok Yesus berbicara. Bahkan justru ayat yang kamu katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang ulang dari Bani Israel. Justru Yesus katakan itu kepada orang non-Israel loh. Yang kemudian wanita itu mengalami kesembuhan. Apa mendapatkan mujizat dia. Jadi gini, tadi ada orang yang komen, katanya orang Kristen itu membunuh orang Yahudi abad pertama. Udah aku bilang sama kalian, Kristen nggak pernah memberitakan Injil dengan perang. Yang tahun 70 itu yang menganiaya bangsa Israel itu, dan sekaligus menganiaya orang Kristen, bukan orang Kristen, tapi orang Roma. Orang Roma itu bukan Kristen. Baru yang mau saya tegaskan lagi sama Bro Juma, kalau Muhammad dikatakan saudara daripada Musa, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena Abraham itu punya 2 anak namanya Ishak dan Ismail. Ishak itu punya anak 2, Yakub dan Esau. Yakub punya anak 12 keturunan. Kalau kita mau berbicara tentang siapa saudara dari 12 suku Israel, maka itu harus kepada Esau, bukan kepada Ismail. Karena Ismail dengan Musa atau dengan 12 suku Israel itu sudah 3 generasi. Jadi tidak ada hubungan. Tidak mungkin dong dikatakan saudara daripada Musa itu kepada Ismail. Sementara Yakub punya saudara kandung itu Esau. Kata saudara di situ lebih tepat kepada Esau. Kalau mau kita ikuti pola pikirnya bro, bukan kepada Ismail. Dan Muhammad juga sampai hari ini tidak ada bukti sejarah yang membuktikan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang menunjukkan diagramnya begini. Giliran ditanya, dari mana sumber diagram ini Anda ambil? Nggak bisa dijawab. Karena data-datanya tidak ada. Dan ini yang sangat penting. Orang Kristen percaya kepada Allah yang Esa, sama seperti bangsa Israel percaya kepada Allah yang Esa. Perbedaannya adalah, di dalam konteks PL, Allah yang Esa teopani melalui Memra, Dafar, Elohim. Teopani dia. Tetapi di dalam iman Kristen, bahwa Dafar atau Memra Elohim itu tidak lagi teofani, tetapi sudah inkarnasi. Itulah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu ilahi dan insani. Karena dia manusia yang memang berasal dari rahim. Tidak ada orang Kristen yang menolak Allah yang Esa. Tetapi keesaan Allah di dalam ajaran Kristen dengan keesaan Allah di dalam Islam itu berbeda. Di situ yang harus dicatat, berbeda. Ya.
Jadi kalau bicara kata Tuhan nanti konteks PL dengan kata Tuhan konteks BB, itu saya sudah pernah jelaskan sama Bro Juma. Karena Tuhan konteks PL itu berbicara kepada Adonai Elohim, Bapa di surga. Tetapi kalau konteks Tuhan untuk PB, itu berbicara jabatan, gelar kepenguasaan dari kata kurios. Seperti kata Rob di dalam Quran, yang bisa dipakai kepada Allah, bisa kepada seorang raja atau seorang terhormat. Itu ada di surat Yusuf berapa itu? Surat Yusuf. Ini ada Malikil bisa membuktikan itu. Kata Rob itu kepada Potifar. Tetapi kata Rob juga dipakai kepada Allah. Seperti itulah penggunaan kata Tuhan konteks BB. Itu aja dulu dari saya. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Kalau dari saya sendiri, apakah Yesus itu untuk satu bangsa? Tidak. Yesus itu untuk segala bangsa. Kita udah tahu, udah jelas nih di dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi fix ya, Yesus Kristus ada untuk segala bangsa, seluruh bangsa di dunia ini. Itu aja. Silakan Bang Juma direspon. Baik. Silakan. Ya, makasih saudara-saudara saya ya. Jadi kalau saudara Erben mengambil pemaknaan dari saudara-saudara mereka, lantas kemudian itu diambil dari Esai, ya siapa di antara nama-nama yang menjadi keturunan Esai kemudian yang tampil sama seperti Musa? Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yohabat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, atau siapa? Yesus nggak mungkin. Itu udah dia diskualifikasi, dia nggak bisa masuk ke sana. Jadi siapa kira-kira? Yusuf nggak mungkin, Matan nggak mungkin, Eliud nggak mungkin, Sadok nggak mungkin. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saudara-saudara mereka itu adalah dari sebelah, bukan dari Yehuda, tapi dari Esai, ya silakan Anda tampilkan tokoh itu. Siapa di antara mereka? Rehabeam, Abia, Asa, atau Yoyakim? Nah, kan nggak bisa, teman-teman. Jadi yang saya harus katakan kepada saudara di sini, bahwasanya adanya kata di antara saudara mereka dalam frasa ini menunjukkan kepada umat Israel. Sehingga kita harus memaknai ini dengan jujur. Dari antara saudara mereka itu dapat kita artikan di antara saudara umat Israel, keturunan Ismail. Tapi saya tidak sedang ingin mengangkat tokoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya hanya ingin minta kepada teman-teman bukti akurat bahwa kesamaan Musa dengan Yesus itu dari aspek apanya. Ini yang belum saya temukan. Kalau di Islam ya saya bocorkan sedikit. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan tindakan yang menurut saudara-saudara itu tidak manusiawi atau merupakan satu tanda bahwa dia bukan nabi, itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Musa mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi pemenang pada masanya. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan dari perawan Maria tanpa ayah dan dia tidak mempunyai istri, anak-anak dan seterusnya, dan dia malah disengsarakan oleh Yudas Iskariot. Ya, dia dijatuhkan di dalam kesengsaraan. Tapi Nabi Musa tidak mengalami itu. Jadi mohon maaf, saya bukan mau mengangkat tokoh dari Islam, tidak. Saya hanya ingin teman-teman saya di sini yang saya tahu bahwa kalian adalah orang-orang hebat, tolong tunjuk kesamaan Nabi Musa itu dalam perspektif apa. Kalau dari rasio kita ingin diarahkan kepada bagian daripada spiritual, saya katakan itu tidak lari ke Musa, larinya ke Siddhartha Gautama. Coba teman-teman, tolong sadarkan saya, karena sampai hari ini saya tidak menemukan adanya indikasi sama seperti Musa itu adalah Yesus. Kalau saudara Erben tadi menjelaskan dari sisi ini, dari sisi kitab, saya katakan, Bung, Nabi Musa alaihissalam dengan Tuhannya menerima firman, tidak ada perantaraan kecuali malaikat. Anda bisa baca di Kejadian 3.
Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Semua firman Tuhan itu terlontar dari mulutnya. Karena Ulangan 18 dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan saya belum menemukan ada firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus dan bisa kita buktikan hari ini. Yang ada adalah firman di mulut Lukas, mulut Markus, mulut Matius, mulut Paulus. Malah dikatakan Injil Lukas, Injil Markus. Injil Yesus sendiri mana sebagai firman? Dia yang menerima firman, dia yang menyampaikan firman. Nah, firman yang ditaruh di mulutnya itu ditulis di mana rupanya? Ini teman-teman, saya bukannya mau menggugah dan mengangkat Rasulullah karena adanya Al-Quran sebagai mukjizatnya. Tetapi saya ingin Yesus itu punya seperti apa yang dimiliki oleh Musa. Oke. Silakan. Saya kasih bukti ya. Jadi Tuh, kalau Bang memang Zuma ini maksa banget dengan view-nya ya. Aduh. Selanjut Bang Erben. Oke, sebentar ya. Bang Erben. Jadi sebentar. Oke. Abraham itu punya 2 anak, satu dari budak namanya Ismail, kemudian Ishak. Ishak punya 2 anak namanya Yakub dan Esau. Yakub punya 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini salah satu Musa. Ini ya. Terus saudara Musa itu siapa? Apakah menunjuk kepada Ismail? Tentu terlalu jauh. Karena ada saudara dekat Esau. Jadi kalau kita mau mengikuti cara pikirmu, saudara daripada Israel, ya Esau. Karena ini satu bapak dan ibu. Bahkan Ishak dengan Ismail ini sudah pisah ini. Pertemuan terakhir antara Ismail dengan Ishak ketika Abraham meninggal, itu pertemuan terakhir. Jadi kalau mau memahami secara data, ya begitu. Kemudian, apa sih aspek yang bisa kita lihat tentang Yesus dengan Musa? Yang pertama, kenabian. Kenabian Yesus itu dipanggil, dideklarasikan oleh Allah itu sendiri. Musa juga begitu. Kenabian Musa itu dideklarasikan oleh Allah sendiri. Dibuktikan dengan mujizatnya, dengan ajaran-ajarannya, dengan perjumpaannya. Yesus memiliki perjumpaan dengan Allah. Bahkan ketika Yesus dibaptis, suara itu nyata, didengarkan orang banyak. Musa juga begitu, ketika dia di atas gunung, suara itu nyata, kemuliaan itu nyata. Kemudian kita masuk kepada aspek ajaran. Aspek ajaran Musa dengan aspek ajaran Yesus sejalan. Bahkan kitab Musa dipakai oleh Yesus. Sekarang, apakah Muhammad memakai kitabnya Musa? Apakah Muhammad itu menjilid kitabnya Musa satu dengan kitabnya? Kemudian, aspek otoritas. Musa memiliki otoritas kekuasaan, mengadakan mujizat. Yesus juga punya otoritas kekuasaan untuk mengadakan mujizat. Bahkan di dalam beberapa paham dikatakan Musa itu sudah terangkat ke langit. Makanya mayatnya nggak diketemukan, sudah diangkat. Dan dia sudah menampakkan diri kepada Yesus bersama Elia ketika Yesus mengalami namanya kemuliaan itu. Dan Yesus sudah terangkat ke surga juga. Jadi dari aspek ini, kalau kita mau ibaratnya membuat perbandingan, seperti tadi yang saya buat itu, kita buat dulu item menilai apakah Ulangan 18 ini tepat kepada Muhammad atau kepada Yesus, apa Siddhartha Gautama. Ya data-data ini yang harus kita buktikan di situ ya. Baru tadi dikatakan Yesus disalibkan, Musa tidak disalibkan. Ingat bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya menggenapi nubuatan kepada Musa, tetapi yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah nubuatan kepada seluruh para nabi. Para nabi itu apa? Ada di dalam kitab Yesaya, ada di dalam kitab Yeremia, ada di dalam kitab Mika, dan kitab sebagaimana. Itu yang digenapi Yesus. Maka Yesus kegenapan dari seluruh pewahyuan. Baru kalau dikatakan, apakah Bapa pernah menaruh firman kepada mulut Yesus? Yesus dikatakan dia sendirilah firman. Dia sendiri firman yang hadir menjadi manusia. Bukan hanya ke dalam mulutnya. Dia sendiri firman. Dan Yesus juga mengatakan, segala firman, rema, yang kau berikan kepadaku. Kata rema itu berbicara apa? Sesuatu yang sudah ditaruh di dalam diri dan mengubah diri. Adik itu ya. Bahkan dikatakan di sini dalam Yohanes 3:14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bahkan ular tembaga itu yang olehnya bangsa Israel mengalami keselamatan dari pangkutan ular telung, itulah simbol tentang kedatangan Yesus yang harus ditinggikan. Di situ. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu tidak ditaruh firman? Yesus ngomong, dia sendiri firman. Terus Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah perkataan Yesus? Saya mau katakan begini,
Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes 600 tahun sebelum Islam ada sudah diakui oleh gereja bahwa itu tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan itu bukan dikte dari Yesus, bukan tulisan Yesus, dan bukan AIUEO Yesus yang langsung contoh, Yesus mengadakan mujizat. Hai Lukas ini, catat ya, saya mulai action. Gak gitu. Karena seluruh kitab Injil itu ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Itu jelas. Jadi firman Tuhan untuk Alkitab bukan dalam makna itu dikte atau imla dari Allah kami, bukan. Tapi firman Tuhan itu berbicara tentang grafe, tulisan para nabi, para rasul tentang Allah, karya Allah, dan tentang bagaimana kehidupan manusia, kehidupan orang Israel, umat pilihannya waktu itu. Itulah firman Tuhan. Jadi ini perlu untuk dipahami oleh semua manusia di dunia ini. Di situ ya. Oke. Sekarang kalau bro ibaratnya meyakini bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu kepada Muhammad, maka sekarang apa item yang menjadi patokannya? Coba bro jelaskan dulu itemnya apa saja. Biar kita beda. Poin-poin yang menjadi acuan bro mengatakan itu kepada Muhammad, kita beda satu-satu. Terima kasih moderator. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan saudara Erben, paparan saudara itu tidak menunjukkan satu apapun untuk membuktikan Yesus itu sama seperti Musa. Malah Anda justru ya semakin menjauhkan Yesus itu sama seperti Musa dengan Anda mengatakan bahwa firman yang ada di dalam kitab saudara itu bukan yang didikte oleh Yesus. Sementara firman Tuhan yang ditaruh pada mulut nabi tersebut itu kan mau diajarkan dan itu kepada para penerima, dan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Gugur dia di sana. Nah, kemudian saya katakan kepada saudara, nama nabi yang sama seperti Musa. Musa membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Fir'aun yang menentang kemudian dakwah atau khutbah Musa. Yang paling penting di sini adalah bahwa Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dalam sebuah ajaran. Nah, pada posisi lain, Yesus tidak pernah mendudukkan musuh-musuh agamanya. Sebaliknya dia sendiri diutus untuk menyalibkan oleh mereka yang menentang misinya. Dia yang disalibkan. Musa tidak. Musa tegak berdiri mengajarkan ajaran yang diberikan oleh Tuhannya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus hanyut di sini, poin pertama. Kemudian yang kedua, pengikut-pengikut Musa, murid-muridnya, itu tadinya adalah penyembah berhala. Ketika Musa ini menjadi nabi. Saat Musa terangkat menjadi nabi, pengikutnya itu adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, tetapi kalau kita melihat pengikut Yesus, itu bukan penyembah berhala, Bung. Ketika Yesus datang sebagai nabi dan rasul, kaumnya, umatnya di situ adalah penyembah Tuhannya Abraham. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dia nabi, kaumnya adalah penyembah berhala. Sama seperti Musa, Yesus gugur. Poin kedua. Poin ketiga, Musa mengalahkan musuhnya dan menjadi pemenang. Sedangkan Yesus dikalahkan oleh musuhnya, bahkan dibunuh. Rasulullah Muhammad SAW menang, Bung. Sampai hari ini bahkan pasukannya mengusir dan menyelamatkan Yerusalem dari penjajahan Kekaisaran Romawi yang sudah beratus tahun duduk di sana. Diusir oleh pasukan Rasulullah. Yesus di sini gugur. Satu lagi. Karena saya punya poin banyak sekali. Ya. Musa tidak dikhianati oleh para pengikutnya. Tidak dikhianati. Sedangkan Yesus itu dikhianati, yang bernama Yudas itu dikhianati dia. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak dikhianati. Dan kemudian pengkhianat ini justru menjatuhkan Yesus. Sementara Musa, kalaupun ada pengkhianat di antaranya, tidak menjatuhkan Musa. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mau poin apapun yang Anda ceritakan tentang Yesus dan Nabi Musa, satu pun tidak ada korelasi kesetaraannya dari aspek manapun. Dakwanya Yesus hanya 3 tahun. Musa bertahun-tahun.
Musa punya kitab, Yesus nggak punya kitab. Ini dulu yang saudara Erben harus pahami. Bahwasanya saya tidak mau kemudian mengatakan itu sama seperti Musa, tapi biarkanlah fakta yang mencerahkan kita semua, bahwa fakta yang terjadi Rasulullah Muhammad SAW sama seperti Musa alaihissalam. Silakan. Oke, Ya, oke, sebentar ya. Jadi begini ya, Bro juga. Pewahyuan di dalam Alkitab tentang siapa Mesias itu pewahyuan yang progresif. Jadi pewahyuan kepada Musa dilanjutkan lagi kepada pewahyuan yang lain. Di dalam pewahyuan kepada Musa itu berbicara kepada ajaran dan posisi. Memang kepada Musa itu belum ada pewahyuan akan disalibkan, tapi ya sudah ada sebenarnya. Yang tadi Yohanes 3 ayat 16 tadi yang saya baca. Jadi ular tembaga yang ditinggikan Musa itu adalah simbol akan Kristus yang datang ditinggikan di atas kayu salib. Kalau bangsa Israel pada waktu itu ketika dipatok sama ular tedung, maka Musa membuat ular tembaga. Dan ketika mereka dipatok sama ular itu, mereka melihat kepada ular tembaga yang dibuat Musa, maka mereka sembuh dari patokan ular. Maka Yesus mengatakan, seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Makanya ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, maka semua orang yang berdosa atau dipatok sama ular, sama iblis, sudah diracun, akan lepas. Makanya justru itu menegaskan Yesus lah kelepasan. Saya bisa jelaskan ini lebih dalam tentang ular tembaga, karena saya punya materi. Baru yang bro, artinya gini ya, saya maklum juga kalau bro tidak memahami mengapa Yesus mati. Dan bro hanya berfokus kepada apa yang dituliskan di dalam kitab Musa. Karena begini, karena berbicara tentang kematian Yesus bukan hanya berbicara hanya di kitab Musa saja. Karena seluruh karya Yesus itu adalah kegenapan dari seluruh kitab perjanjian lama atau nubuatan para nabi. Baru pengikut Musa itu dikatakan penyembah berhala. Setahu saya bangsa Israel ketika di Mesir mereka bukan penyembah berhala, tapi mereka adalah percaya kepada janji Allah bahwa memang bangsa Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan Elohim di tanah Mesir sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tanah Kanaan. Itu ada, nanti bisa dicari ayatnya, bahwa Allah merancang Abraham dan keturunannya 400 tahun dulu diasingkan, kemudian mereka pergi ke tanah ini ya. Baru Musa tidak pernah dihianati. Menurut saya bro kurang membaca kitab Taurat. Ketika Musa 40 hari di atas gunung itu dia berpuasa untuk menerima hukum, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah? Mereka membuat patung emas. Apa yang dikatakan? Bahkan ada, masa kamu hanya percaya kepada Musa, aku juga bisa. Bahkan mereka membuat patung emas. Ada juga dihianati. Akhirnya Musa melemparkan 2 loh batu dan mati berapa ribu orang. Tuhan diambil lagi loh batu, kemudian ditulis oleh Tuhan lagi. Tadinya 2 loh batu yang sudah tertulis dikasih. Tetapi kemudian itu dilemparkan karena marah dia. Karena bangsa Israel hilang setia, berkhianat kepada Tuhan. Dan mati ribuan. Puluhan ribu kalau nggak salah itu, ribuan lah. Nomor 18 itu Tuhan sama seperti Musa, bukan nabi yang sama seperti patung tembaga. Kalau Anda mengatakan bahwasanya patung ular dengan Yesus itu ada merupakan cerminan, berarti Anda, ya ini tafsiran saya ya, itu sama halnya Anda menyamakan Musa dengan Tuhannya Abraham. Karena yang membuat patung di situ adalah Musa, yang membuat Yesus adalah Tuhannya Abraham. Ini akan semakin jauh dari tema kita. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya.
Maka sejatinya harusnya Yesus itu yang membuat patung tembaga juga supaya dianggap sama seperti Musa. Kan gitu. Nah, lalu kemudian saya mengatakan saya tidak ingin mengangkat Rasulullah Muhammad SAW karena bagi saya cukup Al-Quran. Tapi kalau Anda minta indikasi-indikasi, pertama tadi saya sudah menguraikan kepada saudara. Nah, Musa dilahirkan dari pertemuan kedua ibunya, kedua orang tuanya. Memiliki istri, memiliki anak. Gugur Yesus di situ. Musa menyelamatkan kaumnya dari penjajahan Fir'aun. Dan kemudian hijrah ya dari Mesir ke negeri lain, ke Madian kalau nggak salah, ingat saya. Untuk apa? Untuk menghindari serangan dari kaum Fir'aun. Sedangkan Yesus tidak sama sekali menyelamatkan kaumnya dari dominasi Romawi pada saat itu. Justru yang menyelamatkan ini adalah tangan kanan baginda Rasul Muhammad SAW. Sementara baginda Rasulullah itu membawa kaumnya hijrah sampai ke Madinah. Ya, nah ini satu hal yang sangat-sangat distorsi kalau misalnya saudara mengatakan itu sama seperti Yesus. Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut kembali Palestina. Itu Musa. Sebagaimana memang itu adalah merupakan milik Musa. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kemudian memerintahkan kaumnya untuk merebut kembali kota Mekah. Makanya ada di dalam Ulangan 33 nomor 2, dia membawa pasukan 10.000 orang kudus untuk merebut kota Mekah. Dan itu Yesus tidak pernah lakukan. Itu Bang. Ya, Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut kembali Palestina. Yang memang merupakan tanah warisan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yesus tidak meminta pengikutnya untuk ikut serta dalam perjuangan peperangan, enggak. Dia jatuhnya hanya beli pedang 2. Itu pun gugur di sana. Tidak terjadi peperangan. Nah, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam ini jelas menerima hukum baru dari Tuhan. Hukum baru yang dia terima. Yang belum pernah diajarkan kepada Nabi sebelumnya. Tidak ada syariat kepada orang-orang sebelumnya. Yang menjadi sebuah barometer tentang ketaatan. Abraham alaihissalam hanya diminta bersunat, ya, kemudian menyembelih kurban, kemudian mentauhidkan pencipta langit dan bumi, yaitu mengesahkan. Tapi kalau Nabi Musa, dia membawa hukum baru. Apa itu? Kurban bakaran, sunat, dan seterusnya. Banyak hal. Ada 600 lebih dan teman-teman Kristen lebih tahu itu. Ya, sedangkan Yesus tidak menerapkan atau mengaplikasikan sebuah hukum baru, nggak ada itu. Secara tegas, Yesus mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab saudara, Matius 5 nomor 17 dan seterusnya, hukum Taurat itu yang harus ditegakkan. Berarti dia hanya menjalankan hukum Taurat yang sudah dibawa lebih dulu oleh Nabi Musa alaihissalam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bawa hukum baru. Akidahnya sama, tauhidnya sama, tapi syariatnya. Terima kasih Bang. Pak Sama-sama, Bang. atau Oke, boleh bicara, host. Sebentar. Balik. Habis saya nanti ya. Sebentar. Nabi Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Jadi di situ ada kata seperti itu ya. Jadi artinya kalau paham arti kata seperti, maka tentu sudah paham. Waktu itu ketika ular tembaga itu ditinggikan, maka bangsa Israel yang dipatok ular jadi sembuh. Dan jangan lupa ya, Yesus pun ditinggikan di atas kayu salib. Itu ada peran daripada para ahli Taurat. Musa itu kan seorang ahli Taurat. Para ahli Taurat juga ada, bahkan ahli Taurat yang mendorong supaya Yesus disalibkan. Jadi sebenarnya kalau mau dicari-cari persamaan ya sama juga. Nah, di situ ya ada kemiripannya. Baru kalau bro katakan Yesus tidak selamatkan Israel dari kaum Romawi. Karena memang Yesus waktu itu datang bukan untuk pemerintahan dunia yang seperti Raja Daud. Karena Sang Mesias bukan kerajaannya dari dunia.
Dan di dalam PL pun memang Sang Mesias itu kan bukan kerajaan dunia yang mau ditegakkan, tetapi kerajaan surga. Dan saya maklum bro, karena bro tidak memahami arti daripada seorang Mesias di situ ya. Tadi bro juga katakan bahwa Musa merebut Palestina. Setahu saya, yang merebut tanah Kanaan itu Yosua, karena Musa tidak masuk ya. Jadi bro ini mungkin kurang membaca kitab Taurat, sehingga bicara yang penting bunyi gitu ya. Karena Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, dia hanya melihat dari jauh. Karena dia disuruh berbicara tapi dia pukul batu, akhirnya gara-gara itu dia. Baru kalau dikatakan bro, Musa membawa hukum yang baru. Hukum apa? Hukum kurban dan hukum sunat. Menurut saya bro juga kurang membaca ini, kurang membaca data kitab Taurat. Kurban itu sudah ada sejak di Taman Eden, Kejadian 3:21, di Kejadian 4 ayat 4, bahkan di zaman Nuh pun sudah ada kurban, di zaman Abraham itu juga sudah ada kurban. Jadi kurban itu bukan hukum baru di dalam ajaran Musa, tetapi pewahyuan progresif, artinya kurban itu semakin diperjelas, semakin dipertegas seperti apa bentuknya. Itu jadi bukan hukum baru. Kemudian kalau sunat, bro katakan itu di zaman Musa tadi ku dengar, langsung saya tanya, hukum sunat itu dibawa oleh Musa. Salah bro. Hukum sunat itu ada pertama kali di zaman Abraham. Kejadian 17. Musa hanya mencatatkan, makanya bangsa Israel itu sudah disunat. Jadi kalau dikatakan Musa membawa hukum Taurat dan itu hukum baru karena itu belum tertulis di kitab sebelumnya, yes. Tetapi inti hukum Taurat, bro harus tahu apa inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Taurat intinya. Dan Yesus membawa hukum yang baru, lebih lengkap, lebih tinggi nilainya. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti aku mengasihimu. Jadi inti dari hukum Taurat dan hukum yang dibawa Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, kasih yang menyelamatkan. Tetapi kalau di dalam hukum Quran, apakah kasih menjadi intinya? Tadi secara eksplisit bro katakan bahwa baginda itu mengangkat pedang untuk merebut, mengangkat pedang untuk menaklukkan. Dan memang berdasarkan catatan sejarah, kan Nabi bro itu kan berperang puluhan kali. Iya kan, pemimpin perang jadi puluhan kali. Sementara Yesus nggak pernah memimpin perang. Murid-murid Yesus nggak pernah memimpin perang. Bahkan Musa pun, sebenarnya Musa itu bukan untuk memimpin perang, memerangi bangsa Kanaan. Tujuan utama Allah mengutus Musa untuk menuju tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sana, bro. Tetapi mengapa menjadi bangsa Israel itu menghukum atau membinasakan bangsa-bangsa Kanaan itu? Karena bangsa-bangsa Kanaan itu menolak mereka, menolak Tuhan, menolak berkat, ya dikutuk. Karena memang janji Allah kepada Abraham apa? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Kejadian 12. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi bro, cuma kalau memang bro memahami data-data ini secara secara menyeluruh, maka sesungguhnya bro itu sudah banyak sadar hari ini melalui apa yang saya jelaskan. Jadi itu ya. Jadi hukum Musa dengan hukum Yesus itu sejalan. Mengenal Allah yang Esa, bukan tauhid. Karena tauhid itu yang banyak dijadikan satu. Kalau Esa memang satu-satunya dan hanya satu-satunya yang layak disembah, dan itu ajaran iman Kristen. Karena Allah yang Esa yaitu Bapa di surga, Adonai Elohim, yang berteofani untuk konteks PL, yang berinkarnasi firman-Nya untuk konteks PB. Itu bro ya. Oke, mungkin Bro Malikil ada mau disampaikan? Saya pikir saya sudah menjelaskan dengan jelas. Pak Malikil, Bang Malikil, silahkan. Oke, akhirnya. Oke, jadi gini ya. Jadi hal yang terbesar yang selalu ditanyakan oleh kawan kita semua, yaitu tentang Exodus, ya, penyelamatan, ya. Itu atas janji Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyatakan janji itu bahwa akan datang kelahiran. Lalu Ke-mute kau bro, ke-mute.
Hah? Ke mute. Halo? Silakan, silakan. Halo? Ya, Oke. Kepada Abraham, di dalam Kejadian 26 ayat 4, katanya Tuhan berkata, olehmu segala bangsa mendapat berkat. Nah, persamaannya dengan Musa, ya, kenapa Tuhan memilih Mesir sebagai bangsa yang menjajah, yang memperbudak Israel? Karena bangsa Mesir itu di zamannya adalah bangsa yang paling kuat di seluruh dunia, di seluruh bumi. Di zamannya Mesirlah yang paling kuat. Kenapa Tuhan tempatkan Israel di sana? Kenapa Israel diperbudak oleh Mesir? Itu sebagai tipologi bahwa yang lebih besar dari Musa akan membebaskan dari perbudakan. Nah, tipologinya Musa itu sebagai pembebas umat Israel dari perbudakan di Mesir, yang notabene Mesir adalah bangsa yang terkuat di zamannya di muka bumi. Nah, Yesus tipologinya adalah yang membebaskan bukan hanya Israel tapi seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi itu sebatas tipologi. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Mesias yang lebih besar dari Musa itu membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi tentang soal apa bunuh-membunuh itu hal remeh-temeh, bro. Semua manusia bisa membunuh. Tetapi tidak ada satupun manusia ya yang olehnya yang disertai Tuhan bisa membebaskan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Membebaskan Israel dari perbudakan. Jadi ini tentang konsep berkat bagi seluruh bangsa, keselamatan bagi seluruh umat manusia yang bersedia, yang mau menerima. Itu aja, bro. Tetapi kalau kita mau bahas lebih ke bawah lagi, contoh ketika Musa itu tangannya disuruh masukkan ke dalam sakunya, keluar menjadi putih seperti salju. Jadi Mesias yang akan tampil nanti dia adalah ahli kusta. Ya, seperti yang dinarasikan di dalam Sanhedrin bahwa Mesias itu namanya ahli kusta. Nah, kalau Musa nubuatannya itu disematkan kepada Muhammad itu amat jauh. Karena Muhammad ketika menikahi seorang perempuan lalu kedapatan kusta langsung diceraikan. Dan Muhammad bersabda di dalam suatu hadis, lalu Muhammad bersabda dalam suatu hadis, jika melihat seorang penyakit kusta, jauhilah karena kusta itu seperti singa. Jadi tidak ada kepenuhan di dalam pernyataan nubuatan tersebut atas Muhammad. Karena ada banyak kriteria, tetapi yang menjadi paling penting dalam hal ini adalah tentang Exodus. Ya, Musa ditipologikan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, yang adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Itu aja yang paling penting, bro. Lanjut. Bang Juma. Iya, jadi karena tidak menemukan satupun yang sama seperti Musa, jadi wajarlah kalau saudara Erben dan juga saudara Herdi ya melarikan ke sana. Tidak apa-apa ya, itu adalah hak saudara. Tapi bagi saya itu menggelikan gitu loh. Kenapa menggelikan? Karena Tuhan itu memberikan suatu tanda kepada Nabi Musa yang harus sama seperti Musa. Jangan diasumsikan, dianalogikan, ditafsir-tafsirkan. Kenapa? Karena ada yang memenuhi syarat itu. Jangan karena Yesus tidak memenuhi syarat, kemudian Anda seenaknya saja mengambil tafsir-tafsir, wah seperti ini. Padahal itu tidak relevan. Cobalah jujur terhadap kebenaran, teman-teman. Bahwa yang sama seperti Bang Musa Zuma, itu memang sabar. Nanti ditanggapi. Bang Zuma maksa banget sih view-nya. Nggak Ya, cuma nanggapin itu selanjutnya. Iya, justru yang kita lihat di sini teman-teman Kristen yang terlalu maksa. Yang tadinya Musa membebaskan secara fisik, ini sekarang membebaskan secara rohani. Perbudakan Mesir, perbudakan dosa. Padahal itu, sorry, saya katakan, Yesus tidak pernah membebaskan orang dari dosa dengan cara-cara seperti yang saudara imani. Yesus membebaskan manusia Israel dari dosa dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu Anda lihat di dalam Ulangan 6 nomor 17, Ulangan 11 nomor 1. Itu kunci mengasihi Tuhan. Wajib mentaati peraturannya, baru masuk dalam kategori mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan dalam perspektif iman saudara,
membatalkan semua hukum-hukumnya, menganggap hukum-hukumnya adalah kutukan, itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi pengajar-pengajar yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian mengasihi manusia. Mengasihi manusia seperti apa? Mengajarkan manusia untuk kemudian tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu yang Anda maksud mengasihi manusia? Oh tidak. Kata Yesus dalam kitab saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi manusia itu adalah Matius 5 nomor 19. Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Torah. Dan mengajarkan mereka untuk melakukan itu. Itu baru mengasihi manusia. Tapi kalau yang seperti saudara katakan, itu bukan mengasihi, itu membinasakan manusia itu namanya. Kenapa? Anda mengajak manusia meninggalkan perintah Tuhan. Menuju kepada perintah orang-orang yang justru Yesus sendiri tidak kenal. Kembali kepada topik saudara-saudara, saya belum menemukan satu indikasi kuat bahwa memang Yesus itu sama seperti Musa. Satu titik pun tidak ada. Dari aspek mananya? Dari aspek apa dari yang bisa kita nilai pada diri Yesus itu ada unsur yang sama seperti Musa? Nggak bisa, sama sekali nggak ada. Silakan. Silakan. Menurut saya sudah jawab dengan panjang kali lebar beberapa item yang membuat bahwa nubuat itu tepat kepada Yesus. Tetapi mungkin Bro Juma tidak catat, ya saya sudah maklum saja, nggak apa-apa. Masih ada videonya kok, silakan disimak ulang. Yang berikut hukum Taurat itu cukup. Bentar dulu aja. Nanti habis ini saya keluar, nanti dilanjutkan sama Bro Ajax. Tenang aja, nggak apa-apa. Jadi hukum itu kutuk. Kenapa disebut kutuk? Karena hukum Taurat itu tidak menyelesaikan dosa, tapi hanya menunjukkan dosa dan memberikan hukuman atas dosa. Contoh, mencuri. Potong tangan kanannya, dia dipotong. Tapi dosa itu sendiri tidak selesai. Orang itu berhenti mencuri karena tangannya terpotong, bukan karena dia bertobat. Tetapi Yesus datang mengubah hukum itu. Diubahnya apa? Orang mencuri bukan tangannya dipotong, tapi karakter hakikat dosa itu yang dicabut dari hatinya. Maka tangannya tetap utuh, tapi dia tidak mencuri lagi karena hakikat dosa itu sudah diselesaikan. Itu yang dikerjakan Yesus. Baru Bro tadi mengatakan bahwa mengasihi itu artinya melakukan hukum Taurat. Satu iota pun dalam hukum Taurat itu tidak boleh dihapus. Catatan yang penting mau saya sampaikan sama Bro Juma, seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab Taurat, bahkan kitab para nabi dan kitab Zabur, sampai hari ini masih dilestarikan oleh orang Kristen. Yang tidak melestarikan hukum itu adalah agama Islam, kitab Bro. Bahkan kalau saya berbicara agak gas sedikit, Nabi Bro melanggar 10 hukum Taurat. Nabi Bro sendiri. Itu kamu harus sadar. Jadi kamu jangan terlalu pede berbicara hukum Taurat itu titik dan koma. Yesus menggenapi, menyempurnakan hukum-hukum itu. Kenapa? Karena Yesus lebih tinggi daripada hukum. Karena dia adalah firman Allah, sang pembuat hukum. Dia bisa membatalkan hukum yang dibuatnya. Dia bisa menggenapi hukum yang dibuatnya. Dia melaksanakan hukum yang dibuatnya. Kalau Nabi Bro itu, saya bertanya-tanya. Kalau kita mau teliti kehidupan Nabi Bro itu, 10 hukum Taurat dilanggar semua. Harus menyembah kepada Adonai Elohim. Nabi Bro menyembah kepada Allah UCT, Tuhan negeri Mekah. Itu udah jelas. Menguduskan hari Sabat, Bro, hari Jumat. Itu udah jelas. Baru apa lagi? Jangan mengingini istri orang lain. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Mencuri sama yang merampok, nggak boleh. Kalau mau dibahas satu demi satu mengerikan, itu bagiannya Maliki itu biasanya. Jadi Bro Juma, saya katakan gini ya. Kalau ulangan 18, ayat 18, persis kata demi kata kepada Yesus, artinya seperti yang kau inginkan. Maka saya katakan, ya sudahlah, berhenti kita dialog. Karena klaimmu pun tadi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad tidak cocok sama sekali. Makanya saya buat tadi beberapa item. Item yang saya buat tadi itu lebih cocok kepada Yesus. Tapi sangat bertentangan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu sekarang katakan tidak lagi kepada Nabi Muhammad, bagus. Kemudian kamu bilang Siddhartha Gautama. Ya saya nggak mau bahas Siddhartha Gautama. Urusan Siddhartha Gautama itu biarlah. Ya, saya nggak mau bahas itu. Tetapi yang pasti dari premismu dari tadi saya tanya,
Apa item-item yang bro bisa buat yang menyatakan Ulangan 18 ayat 18 itu kepada Muhammad. Sedangkan item yang saya buat dari hasil penggalian saya berdasarkan data itu tepat kepada menunjuk kepada Yesus karena saya sudah buat itemnya. Kalau persis seperti yang kamu mau kepada Nabi Muhammad dan kepada Yesus tidak bisa. Tetapi orang Kristen bisa menerima itu. Kenapa? Karena namanya pewahyuan di dalam kitab-kitab PL itu selalu berupa progresif. Dan nubuat itu tidak pernah dituliskan langsung plak-plok. Bukan begitu, itu namanya nubuat. Karena nubuat itu penyingkapan akan sesuatu yang akan terjadi. Dan itu diberitahukan secara jelas ketika nubuat itu tergenapi. Itu prinsip pewahyuan nubuat dalam konteks PL. Tapi hal ini bro nggak pahami, jadi saya sudah kasih tahu. Kalau bro nggak mengerti lagi ya saya sudah kasih tahu, itu aja tujuan saya. Oke, silakan lanjut. Silakan, Pak. Saya izin pamit moderator ya, host. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Malikin, lanjutkan yo. Thank you. Oke, Bro, Lae, monggo. Thank you.